Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Viral Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu turnamen. Kemarin sudah kita bahas, tapi dengan panitianya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pesertanya ya. Ada banyak peserta sebenarnya, cuma ada beberapa yang kami yang bersedia, yang mungkin dapat hadir di studio hari ini ya. Ada turnamen Aciari Langko 2023. Di studio sudah hadir yang pertama itu Angela. Halo Angela, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya? Ya. Iya, Angela dari Pondok Pesantren mana? Al-Kamal NWDI. DI di Kediri di Narmada ya, di Narmada. Jadi Pondok Al-Kamal yang ada di Narmada di Narmada sana ya, di Lombok Barat. Terus yang kedua ada Wis ya. Apa kabar Wis? Baik. Ya sehat ya. Ya. Wis dari pondok mana? Dari bukan pondok tapi cuma SMP IT. SMP IT gitu ya. Nah, jadi mereka kita akan ngomong-ngobrol seputaran memanah gitu ya. Kalau Angela sendiri nih, pertama kali kenal memanah itu kapan? Pas mondok ini pertama dikenalin ekskul manah, langsung ikut. Langsung ikut aja gitu. Kenapa mau ikut? Kenapa nggak ekskul yang lain aja? Kenapa maunya memanah gitu? Lebih tertarik ke yang mana sih? Kenapa tertariknya kenapa? Soalnya seneng aja gitu. Seneng aja ya. Sekarang kalian kelas berapa? 2. Kelas 2 ya. Oke. Wes juga kelas 2 ya. Iya. Apa sih enaknya agak berat tuh kan? Enaknya di mana memanah itu gitu. Nah, Angel gimana gitu? Senangnya gimana pas memanah itu kayak ya merasa tertantangnya itu kayak gimana gitu? Senangnya itu pas kita belajar gaya baru. Gaya baru gitu ya. Berapa meter jarak memanahnya dari sasaran? Dari berapa meter? 15 ya, 15 meter. Sebelumnya pernah ikut kayak turnamen gitu, lomba-lomba begitu nggak? Ya pernah. Berapa kali pernah ikut? Baru sekali. Sekali? 2 kali. 2 kali yang ini berarti ya? Oke. Ini yang ketiga kalinya yang ini? Ya. Oke. Kalau Wis, kapan pertama kali kenal memanah itu kapan? Dari kecil, sejak kecil pas nonton anime. Nonton anime? Ya. Itu apa? Ya, karakternya gitu ya. Ada karakter yang memanah begitu ya? ada. Siapa? Judulnya Inuyasha. Apa itu? Karakter anime yang mana ya? Yang kayak memburu iblis, terus memburu itu pakai panah. Oh, dia ada panahnya gitu ya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Terinspirasinya dari situ berarti gitu ya. Oke. Terus kapan mulai ikut misalnya mulai benar ikut latihan begitu? Dari kelas 1. Kelas 1 gitu ya. Kelas 1 berarti udah 1 tahunan ini ya ikut berarti ya gitu ya. Kalau Wis sendiri pernah ikut lomba juga nggak? Pernah. Di mana saja pernah ikut? Di Badai 2 atau enggak 3 ya? 3 kali gitu ya? 2 kali ya. Iya. Ada yang dapat juara nggak atau apa? Belum gitu ya. Oke. Kalau Wis pembuat senang memanah itu apa? Di mana letak senangnya gitu loh? Ya saat membidik dan seru aja gitu sama teman-teman. Seru aja gitu ya. Oke. Nah, itu kan memanah ini sama kayak Angela kan. Ini kan kayak senjata begitu. Awalnya nggak ngeri nggak gitu nanti. Wah, ini salah panah orang yang kepanah dia ada apa kayak gimana nggak gitu, Angela? Enggak sih, soalnya udah ada yang dampingin. Dampingi. Ya. Juga. Kalau ini orang tua kayak gimana? Nggak merasa khawatir gitu? Nih ikut
ekskul yang senjata-senjata begitu? Enggak. Enggaknya kenapa? Enggak tahu. Kalau komentar orang tuanya pas pertama ikut, ngomong nggak ke orang tua mau ikut mana gitu? Ngomong mulanya awalnya enggak dikasih gara-gara mahal, tapi lama-lama dikasih. Kenapa dikasih? Gara-gara dulu tuh belum ada biaya, sekarang udah ada. Ada gitu ya. Kalau Wis gimana tanggapan keluarga lah gitu? Ya lebih lebih apa ya? Lebih mendukung. Mendukung aja gitu ya. Ya. Ngomongnya kayak gimana ke orang tua izinnya kayak gitu? Pak sama ikut mau mana boleh nggak? Itu kayak gimana ngomongnya? Ya ngomongnya kayak gini, Mak, Wis mau ikut panah boleh nggak? Tuh. Terus apa dia bilang mamanya? Oh ya boleh aja, apa yang kamu suka ikut aja. Jadi dikasih kebebasan gitu ya. Nah kalau kalau kalian gimana sih cara teknik kalian kalau memanah tuh kayak gimana? Denny, kemarin kan saya sempat nyoba loh ya, Angela sama Wis, saya nyoba ternyata nggak mudah ya kan harus kuat tangan, kedua tangannya harus kuat gitu ya. Kalau kalian membiasakan latihan nih kayak gimana? Angela sendiri gimana? Nah, latih tarikan itu. ya. Selain misalnya kayak lagi nggak latihan memanah nih, ada nggak latihan lain kayak olahraga lain gitu, kayak ngangkat apa mungkin gitu nggak? Ada nggak? Nampung air. Sih nimba air gitu. Ada kayak push up kah atau apa nggak? Nggak. Jadi cuma latihan memang di narik gitu aja gitu ya. Nah kalau Wis gimana? Di rumah nimba air juga nggak? Dulu sih gitu, karena kan dulu kan punya sumur di rumah nenek. Ya, jadi sekarang udah pakai mesin. Jadi nggak lagi sekarang. Jadi dulu latihannya nimba juga gitu ya. Jadi biar kuat biar kuat lengannya lah kayak gitu ya. Oke, nah ini biasa di turnamen yang ini apa yang kalian ingin capai lah? Wis, dari Wis dulu deh. Harus menang kah atau cari pengalaman dulu atau kayak gimana? Lebih ke pengalaman. Pengalaman dulu lah ya gitu ya. Kalau masalah menang apa enggaknya, tapi ada persiapan nggak? Insya Allah ada. Persiapan apa persiapannya sejauh ini apa? Latihan atau apa? Latihan otot juga. Latihan otot kayak gimana latihan otot itu? Ya push up gitu ya, biar tambah kuat gitu ya. Kalau Angela apa persiapannya? Apa targetnya nih di turnamen yang ini? Targetnya apa? Mau tingkatin kemampuan aja. Kemampuan aja gitu ya. Kalau persiapannya apa? Persiapannya ada persiapan khusus enggak? Sama. Push up gitu ya. Berapa kali push up kalian nih? Sampai berapa nih? Sampai berapa puluhan kah atau sampai berapa? Sampai kemampuannya aja gitu ya. Oke dah ya. Ya. Semoga ini ya menang ya, semoga sukses ya buat Angela sama Wis juga. Tapi sebenarnya menang itu hanya bonus ya kan. Yang penting kita udah menambah pengalaman, semakin lama nanti semakin terasah ya kan, gitu ya. Baik, terima kasih ya Angela sama Wis udah berbagi kita di sini. Tapi kita masih ada lagi dengan peserta yang lain. Jadi tunggu sesaat lagi. Kita masih di turnamen nasional ke 2023 dan kita sekarang sudah bersama dengan para pesertanya juga ya. Yang pertama namanya Kamalia. Agak dekat sedikit ke mic ya. Kamalia dari sekolah mana? Baitul Hidayah. Baitul Hidayah itu di mana? Di Midang. Oh, Midang gitu ya. Dan yang kedua Riza sekolahnya di mana? Di Darun Najaduman. Oke, dari Darun Najaduman ya. Oke, dari ini dulu Kamalia. Ya, Kamalia kapan mulai kenal memanah tuh kapan? Kelas 2. Kelas 2
MTS ini ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMK. SMK ya. Itu apa namanya? Langsung ikut atau ngeliat atau bagaimana? Awalnya ngeliat, terus lihat di mana? di sekolah. Di sekolah gitu ya. Terus Disuruh ikut, jadinya ikut. Siapa yang nyuruh ikut? Teman-teman lah gitu, udah guru. Iya. Terus ini orang tua gimana? Enggak, ini kan ngeri ini kan memanah senjata apa begitu, enggak gimana? Ya awalnya kan nggak disuruh ikut mana, disuruh karate, tapi karena sudah malas karate jadinya disuruh mana. Sebelumnya pernah ikut karate juga. Jadi udah memang senang kayak bela diri kayak gitu ya. Kalau Riza, gimana kenal memanahnya kayak gimana? Awal masuk Alia. Awal Elia. Sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 ya. Itu ngelihat atau di mana tahu memanah itu? Kan pas masuk Alia itu kan ekstrakurikulernya kan memanah. Ada memanah pilihannya gitu ya. Kenapa memilih memanah? Kenapa nggak yang lain begitu? Ya nggak tertarik aja. Tertarik aja, gitu, seneng aja gitu. Ya. Kalau ini Kamalia, kenapa nggak pilih yang lain gitu? Kan banyak pilihan yang lain kayak gitu. Pengen nyoba aja. Penyoba yang lain gitu. Senang enaknya memanah itu apa sih? Padahal kan capek tuh, kan berat juga gitu. Pengen sih kayak yang di video-video orang yang lagi mana. Terus enggak berat gitu, enggak capek kan? Awalnya berat, tapi lama-lama udah enggak. Udah terbiasa sekarang gitu ya. Kalau Riza gimana juga? Apa sih enaknya memanah itu apa gitu? Padahal kan capek juga tuh narik Enaknya sih pas punya banyak temen kalau ada turnamen-turnamen itu kan. Gitu. Sebelumnya pernah ikut turnamen nggak? Pernah di Midang. Ya. Baitul Hidayah. Baitul Hidayah. Di tempatnya Kamalia. Kalau Kamalia pernah ikut turnamen juga? Iya. Berapa kali pernah ikut? 2 kali gitu ya. Pernah dapat juara nggak? Pernah dapat sampai mana? Belum Cuma gitu ya. masuk 8 besar aja. 8 besar itu berapa meter jarak memanahnya itu? Yang kemarin di Midang 15 gitu ya. Kalau Riza sama 15 juga, sudah 15. Kalau latihannya itu apa sih yang paling berat latihannya kalau mana itu? Yang paling berat latihannya mana itu apa? Kan capek, saya pernah nyoba, tapi nggak mudah gitu kan, nggak mudah gitu. Gimana? Kalau udah terbiasa itu jadi ringan ya. Kan harus nariknya sampai telinga gitu kan. Dan kalau seukuran ini Pak Eko berapa lbs BK? 30 lbs gitu ya. Itu 30 lbs itu setara apa ya? Berat banget. Berat ya kan, berat sebenarnya. Tapi kalian udah bisa sampai? Enggak, belum. Iya, sampai mana? Berapa ya? Udah mungkin kan. Udah ya. Kalau misalnya nariknya udah sampai telinga juga, tetap sampai telinga gitu ya, narik gitu ya. Oke. Komentar orang tua kalian atau keluarga gitu kan ikut. Ini kan senjata lah kayak gitu ya kan, takutnya bahaya kayak gitu. Kalau Kamalia gimana tanggapan orang tuanya? Ya. Dulu izinnya sama orang tua kayak gimana? Diizinin sama. Langsung aja dikasih, boleh aja gitu. Iya. Terus dibeliin jadinya panah dibeliin gitu. Pribadi. Oke. Kalau Riza gimana? Langsung diizinin sama orang tua. Enggak takut gitu nanti kena atau luka begitu enggak? Enggak. Awalnya sih gitu, tapi lama-lama ya udah ikut aja. Iya, oke. Pernah luka enggak pas latihan gitu? Sering. Biasanya apa yang paling sering kena? Tangan. Yang depan, tangan depan. Yang depan. Ya. Bukan tangan yang di ini, yang di apa namanya, aeronya itu enggak gitu ya. Berarti di busurnya itu ya. Kena sama apa biasanya tuh? Mungkin terlalu narik gitu, jadinya kayak ketusuk. Gitu ya. Terus kalau Lisa pernah juga luka? Ya, pernah luka ya. Tapi nggak bikin kapok atau apa gitu? Ya, malah semakin semangat. Gitu ya. Oke ya. Nah, ada kalian nih apa namanya di turnamen yang besok tuh ada targetnya apa, Riza?
Mau harus menang, harus sampai bagaimana? Biar bisa banggain sekolah aja. Bismillah ya. Jadi masalah menang atau enggaknya sampai mana penting udah berusaha gitu ya. Kita udah berusaha. Oke, kalau Kamalia gimana? Nggak nuntut untuk menang sih, cuma jadiin pengalaman. Nambah pengalaman gitu ya. Ya, oke. Ada persiapan nggak? Persiapannya latihan ditambah atau mungkin apa? Ada. Latihannya di sekolah gitu ya? Iya, di sekolah. Kalau latihan lain misalnya kayak di rumah atau gimana, ngangkat-ngangkat beban kah atau apa gitu? Hah? Nggak pernah. Enggak ya. Jadi latihan memanahnya aja gitu ya. Kalau Riza ada persiapan khusus enggak? Iya, ada di latihannya itu ditambahin Apa? satu minggu. Oh, Ya. tiap hari latihan gitu ya. Oke. Yang paling sulit di mana itu apa sih? Membidik itu atau Iya, pas video. bidik apa yang sering membuat nggak tepat sasaran itu apa? Kadang suka meleset. Iya. Yang buat meleset itu apa biasanya? Kekuatan tangan. Tangan gitu ya. Ya, Oke. Jadi tangan memang harus benar-benar dikuat gitu ya. Enggak ini misalnya ditambah pakai push up kah atau ngangkat-ngangkat apa begitu? Enggak. Pemanasan sih. Pemanasan aja gitu ya. Oke ya. Nah, itu ya dari harapan kalian nih. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih takut mau ikut memanah gitu, kalau pesannya kalau kalian gimana? Misalnya ada nih mau ikut memanah begitu tapi takut gitu, apalagi cewek nih mau ikut memanah kayak gimana Nggak gitu. apa-apa, coba dulu. Coba dulu, asik aja sebenarnya ya. Nggak ngeri yang kayak gitulah gitu. Kalau Riza gimana? Kalau gak dicoba gak bakal tahu rasanya jadi anak pemanah itu. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya seru juga gitu ya kan. Ya. Kalian punya ini ya, punya kayak klub begitu ya? Masih dirancang kalau di sekolah saya. Oh, di Riza di sekolahnya masih dirancang. Jadi sekolahnya berapa yang ikut mana? Banyak, tapi yang cuma dipilih cuma ada 2. Tapi belum dibuat kayak klub memanahnya begitu ya. Ya. Kalau Kamalia sendiri? Udah ada. Udah ada. Apa nama klubnya? Ya, Badai Archery. Apa latihannya mereka atau ada ini programnya nggak atau apa kayak di sana? Ya, ada seminggu itu 3 kali biasanya. Latihannya gitu ya. Oke ya. Oke, sukses selalu ya buat Kamalia dan juga Riza ya. Semoga kalau menang, alhamdulillah. Kalau enggak ini tapi menjadi pengalaman gitu ya. Oke, makasih ya. Dan kita masih ada lagi. Kita akan jeda sebentar. Jadi tetap di Viral Podcast. Halo, masih kita bahas tentang turnamen Aksi Langkut 2023 dan kita udah ada peserta yang dewasa ini. Kalau ada yang SMP, tingkat SMP dan SMA, sekarang ini udah tingkat lebih dewasa lagi nih. Kita sudah ada yang pertama siapa? Suzana atau bisa dipanggil Ana. Ana, ya agak kenceng sulit Ana suara. Terus yang ini Mas Gagas siapa? Azmi. Mas Azmi. Azmi dari mana? Saya asal dari Batu Jaya. Kalau dari klubnya apa? Dari UKM. Pak. UKM. Unram. Oh, dari Unram. Kalau dari Ana sama UKM Unram juga gitu. Oke. Saya ke Mbak Ana dulu. Kapan mulai kenal memanah ini kapan? Itu awalnya pas PPKMB. Agak dekat gitu deh. Awalnya kenal Panhan ini dari pas PPKMB. Di sana ada pengenalan Ormawa dari UPM Panhan. Gitu ya. Langsung tertarik atau kayak gimana? Awalnya itu nggak terlalu, tapi diajak sama temen, ayo masuk ke Panhan gitu. Akhirnya mulai tertarik dan ikut sudah di situ gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Azmi sendiri? Kalau saya emang Agak dekat segitu ya. Kalau emang saya tuh dari SMA sudah mulai panahan. Dulu kan emang mondok di Bogor di Azikra. Dulu ketika di sana sempat lihat ada turnamen panahan besar, dia sekelas internasional. Jadi yang datang itu dari macam negara lah. Nah, terus kita para santri itu nonton gitu ya. Jadi kayak ingin juga memanah. Oh, jadi udah apa ya kayak udah pernah lihat skala yang besar begitu gitu ya. Oke. Jadi kan termasuk kayak apa ya, orang mungkin menganggap belum umum lah ya kan
masih orang apa ya, enggak kayak yang lain-lain lah kayak gitu, misalnya enggak kayak apa namanya mungkin UKM yang lain kayak gitu. Orang masih belum mungkin dianggapnya ini berbahaya atau apa kayak gitu. Kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya itu? Awalnya tuh kayak apa sih panahan gitu, tapi nanti kena gimana gitu. Awalnya juga pas pertama nyoba Agak dekat-dekat ya. Pertama juga pas mulai nyoba pertama kali itu kayak bisa ndak ya ini gitu. Takutnya kayak kena orang ndak ya gitu. Takut banget gitu. Oke ya. Kalau Mas Azmi, Iya sih, kalau dibilang panahan itu bahaya sebenarnya enggak ya, soalnya dia kan ada tempatnya sendiri mana, terus nggak boleh ada orang yang lewat kalau kita memanah itu. Jadi emang dari awal panahan tuh seru gitu dan asik. Serunya di mana? Seru ya, bisa inilah sama kayak tembakan lah. Ada target, jadi kita mengenain target itu, jadi seru ya. Kalau gini, pandangan dari kayak mungkin ya kan keluarga kan masih sering kali dianggap ini apa ya, orang-orang kadang mengaitkan wah ini radikal nih, ini latihan radikal nih, main begini nih begitu. Nah, dipegang aja Mas mic-nya, ya, dilepas aja. Iya, pegang aja. Kalau Mas ini kayak Anda dulu deh, bagaimana kalau masih ada anggapan seperti itu gitu? Ya, anggapan tentang itu ya. Awalnya anak kira nih temen anak tuh nanya, kamu masuk panahan gak gitu. Anak jawab iya gitu. Wah, nanti ndak perang atau apa gitu kan. Gitu. Kayak ndak lah gitu. Kayak seru aja di panahan gitu. Keluarganya juga kayak erat sekali di sana. Terus pas kenal panahan ini kayak banyak sekali gitu kenalan yang kayak wah bikin kayak kagum gitu di panahan. Kagumnya kayak gimana? Kayak ternyata ada loh yang kayak keren gini gitu. Kayak pertama kayak kan awalnya di Lotif kan ada dari Lombok Timur kan. Kayak ndak ada gitu panahan atau apa gitu. Tapi pas masuk panahan ini dan mulai kenal lebih dalam tuh kayak wah gitu. Kalau orang tua gimana, kayak keluarga itu dilarang nggak? Karena kan lumayan juga tuh harga apa perlengkapannya lumayan juga gitu, kayak gimana tanggapan keluarga lah kayak gitu? Awalnya itu udah berani ngasih tahu orang tua, tapi ketahuan gitu kalau masuk panahan. Akhirnya ketahuannya kayak gimana? Kepergoknya kayak gimana? Ada teman anak ini ya datang, nah ayo latihan panahan gitu ke rumah, jadi kayak kami kan panahan gitu kata orang tua. Kayak kaget gitu kan. Terus akhirnya anak cerita gitu, pertama kayak ngelarang nanti bahaya gitu, kamu luka-luka atau gimana. Tapi ternyata setelah itu anak izin, anak kasih tahu enggak kok, ada pelindung dan sebagainya gitu. Ini juga salah satu sunnah Rasul, anak ceritain gitu kan. Tahu, oh ya udah kamu mau ke jalan yang benar nggak apa-apa gitu kan. Oke. Kalau Mas Azmi? Kalau dari saya sendiri kan untuk yang masalah radikal tidaknya, dulu saya di Bogor itu ada namanya Kampung Sunnah Az-Zikra. Jadi itu tuh setiap rumah tuh pasti ada tempat panahannya, hampir setiap rumah ada tempat latihan panahannya. Jadi kayak udah terbiasa dengan panahan gitu. Terus untuk dari orang tua dulu karena saya di pondok terus saya minta untuk dibeliin panah, jadi aman-aman aja sebenarnya. Oke. Cuman ada masalah ya, gitu ya. Masalah. Jadi udah kayak di sana juga. Oh, memang ada kampung itu kayak gimana dia? Dia kampung sunnahnya tuh dibuat dulu sama Ustadz Arifin Ilham. Iya, almarhum ya. Almarhum. Jadi dia ngembangin kayak semua sunnah tuh ada di sana gitu. Termasuk panahan ini juga. Berkuda juga ada. Oh, gitu di sana. Seru juga berarti ya. Juga. Itu berapa lama mondok di Saya mondok di Azikra selama 3 tahun. 3 tahun di sana. Sanawiyah atau aliyah di sana gitu ya. Oke. Jadi seru juga sebenarnya di sana ya. Azmi, enaknya memanah itu apa sih? Enaknya memanah itu yang pertama karena dia kan sunnah, jadi dapat pahala lah ketika kita melakukannya. Setelah itu enaknya juga ketika kita bareng teman-teman ramean gitu, kayak bahas panah, terus kita mengenai target gitu, kayak seru-seruan aja lah. Seru sama gitu kayak permainan lainnya juga. Kan tapi kan beban juga tuh kan, apa namanya, berat juga tuh. Latihannya kayak gimana? Latihannya dulu saya setiap Sabtu Minggu itu ada latihan sama Ustadz di sana. Jadi
pertama latihannya itu dari jarak dekat, habis itu jarak jauh gimana. Oke. Kalau latihan tambahan misal kayak untuk melatih otot tangan. Oh ya, saya emang gym juga buat. Oh, gym juga gitu. Oke. Bisa buat narik tarikannya saya juga 40 soalnya tarikan. 40 ya. Lumayan berat. Lumayan berat juga ya. Jadi kalau Pak Eka kalau udah kelas dewasa itu berapa LBS ya? 40 gitu. Oke. Itu setara apa ya kalau papel LBS itu ya? Berat sekali gitu ya. Itu bisa sampai berapa meter? Biasanya 20 sampai 30 meter. 20 meter ya. Oke. Kalau Ana, serunya memanah menurut versi Ana sendiri kayak gimana? 11-12 sebenarnya sama Azmi. Yang pas bagian kita narik itu kan dan juga pas kita ucapkan pas narik itu bismillah, pas kita lepas alhamdulillah itu kayak tenang banget gitu sebagai gitu ada anunya ya, apa ya, kayak bukan doa sih ya, tapi kayak semacam ya kita niat juga kan sunnah juga sebenarnya gitu ya. Oke, di turnamen besok ini ada target nggak Ana? Wah, saya harus menang nih atau apa begitu? Karena Ana baru-baru ya di panahan, jadi kayak masih belum kayak, yang penting Ana udah coba gitu ngerasain gimana sih pertandingan di panahan itu gitu. Sebelumnya pernah ikut turnamen atau Nggak, ini perdana. Ini pertama kali ikut gitu ya. Oke, luar biasa. Ada ini nggak? Ada persiapan khusus nggak? Mungkin porsi latihan kah atau mungkin ngangkat orang gitu. Ada latihan khusus nggak ada Bang? Ada, kita dari UKM itu kayak tiap hari ada latihannya jam 9 gitu. Terus nanti mungkin ada latihan sama teman saya Salma dari UKM juga. Pas malam nanti biasanya selesainya jam 10 malam kita latihan. Gitu ya. Oke. Azmi, ada ini target menang kah atau apa gitu? Sama sih juga baru pertama kali juga. Baru pertama ikut turnamen ya, semoga bisa lah kalau untuk menang. Kalau ini persiapan khusus ada nggak? Persiapan ya kayak tadi gym buat bisa lebih kuat. Setelah itu latihan sama tadi bareng Ana juga jam 9 pagi. Kalian nih satu KM gitu ya. Oke, jadi sama-sama latihan gitu ya. Oke. Ini mungkin dari Azmi dulu. Kalau ada orang masih beranggapan gitu, kalau ada nih Pak Anu memanah itu bahaya, karena ini kan belum walaupun sekarang sudah mulai banyak ya, klub-klub pemanah udah banyak, kita lihat juga di medsos sudah banyak juga. Sebenarnya sih bukan hal yang baru memanah ini kan, karena di pertandingan SEA Games juga sebenarnya ada kan, ada pertandingan Olimpiade bahkan pun ada sebenarnya. Tapi kalau kita realitanya, kalau kita mengkaitkan dengan misalnya sunnah dan lain sebagainya, ada sebagian orang yang punya anggapan apalagi kalau dia memang punya pemikiran buruk lah gitu, dia mengaitkan dengan hal-hal yang negatif lah gitu. Kalau ada orang yang masih takut memanah atau apa, kalau dari Azmi sendiri bagaimana? Kalau dari saya biasanya pandangan orang-orang yang takut lihat orang yang manahan itu kan biasanya dari padepokan gitu, kayak ini nih padepokan sunnah pemanah, berarti dia tuh kayak radikal gitu, anti nasionalisme gitu. Sebenarnya untuk panahan ini kan udah ada SEA Games. Terus yang biasanya dibilang radikal sama orang-orang itu orang yang menggunakan panahan kayak horsebow gitu, kayak sunnah gitu kan sambil berkuda. Yang di SEA Games ini kan dia panahan yang biasa yang dirakit. Nah biasanya kayak pandangan orang tentang radikal tuh seperti panahan yang horsebow seperti yang kita mainkan sekarang. Jadi biasanya kan orang-orang kayak mikir ya kayak apa sih panahan, kan perang kan sekarang udah pakai pistol udah pakai gitu, nuklir, udah pakai apa gitu kan. Tapi kan yang kita kejar di sini kan bukan itunya, bukan perangnya kan, tapi yang kita kejar di sini tuh sunnahnya, sunnah memanah. Benar, apalagi memang ada hadisnya, salah satunya memang di Rasulullah bilang kita ajari anak kita untuk memanah salah satunya gitu ya kan. Nah, kalau Azmi sendiri gimana nih? Kalau masih ada yang ragu, takut, apalagi orang ngelihat anaknya ikut memanah, nanti anak saya jangan ikut-ikutan kayak gimana tuh? Kalau dari anak ya, ada juga teman-teman anak kayak ngapain sih ikut panahan gitu kan? Terus juga peralatannya mahal-mahal gitu, terus nanti juga kamu luka gitu ya. Apalagi kan pernah juga luka di sini. Pernah kan? Luka ya? Ya pernah. Ngebiru di sini. Oh itu kenapa? Karena salah tarik gitu jadi. Oke. Terus Anda bilang kalau hal bahaya itu semuanya bahaya gitu kan, apapun yang kita lakukan bahaya.
itu kan sunnah Rasul ya. Kalau kalian mau ngejalanin, jalanin. Tapi kalau kalian tidak siap, ya tidak apa-apa gitu kan. Dan juga anak rasa kayak kalau mungkin mereka tidak suka panahan itu dari mahal alatnya kebanyakan teman-teman gitu kan. Kalau mereka pengen masuk panahan, tapi pas mereka dengar harga alatnya itu kayak mundur gitu ya. Oke. Iya. Tapi sebenarnya seru ya. Oke. Sukses buat kalian ya. Ana juga, Azmi juga ya. Azmi pernah luka? Pernah di sini kayak biasa lah, kayak di sini kan buat nariknya. Tapi nggak bikin kapok lah ya? Enggak ya. Oke dah, sukses buat kalian ya. Hana sukses juga buat Azmi, sukses juga ya. Dan kita ada terkait dengan turnamen Nasi Laku 2023. Jadi tetap di Viral Podcast. Baik, kita masih di Aceh Langku turnamen Aceh Langku 2023 dan saya sudah bersama dengan Nabil ya. Nabil apa namanya? Nabil Chandra Pramono. Oke, kelas berapa sekarang? Alhamdulillah kelas 12. 12 itu kelas berapa ya? Kelas 3 Om. Kelas 3 SMA ya. Saya kita dulu zamannya pakai kelas 1 2 3 Pak ya. Oke, Nabil di sekolah di mana? Di Mandua Mataram Om. Mandua Mataram. Ya. Oke. Kita bicara Nabil, pertama kali kenal mana itu kapan? Tahun 2013 Om. 13 udah lama dong. Itu masih SD. Iya, kelas 3. Kelas 3 SD. Iya. Ya. Oke, itu ngelihat atau ikut apa kayak? Awalnya bapak kan punya teman di Kopang Om. Terus anaknya di SMP Abu Hur. Terus kebetulan ikut eskul panahan yang namanya Arumat. Nah, kan kalau di Kopang itu kan kurang tahu tempat jual panah. Taunya cuma di Mataram. Nah, akhirnya bapak saya dikontak Om. Disuruh cariin panahan. Akhirnya ketemu, dari situ bapak minat panahan. Sampai ke saya. Oh gitu. Jadi bapaknya memang udah ikut memanah lah gitu ya. Iya, udah lama Om. Oh gitu. Dan Nabil ikut juga gitu. Iya Om, diajak gitu juga Om bapak. Diajak sama bapaknya gitu ya. Jadi beda nih sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau mereka yang izin duluan nih sama orang tua gitu. Kalau Nabil nih bapak yang ngajak gitu. Iya, bapak yang ngajak. Jadi latihannya sama bapak dulu. Oke, latihannya di mana? Kebetulan kan dulu punya klub Om di DAS namanya. Oke. Di Blencong situ. Di Blencong. Ya, lapangan tenis. Oke. Jadi dari SD itu udah ikut gitu ya? Ikut mana? Berarti sebelumnya pernah main begitu? Alhamdulillah pernah Om. Pernah. Udah sering berarti ikut? Kalau di luar provinsi sih sering Om. Udah provinsi? Kalau provinsi belum terlalu sih Om, ke Dispora. Tahun lalu 2018. Oke. Pernah sampai juara berapa tuh sampai di? Alhamdulillah Dispora juara 1 Om. Juara 1? Iya. Wah, luar biasa Nabil nih. Alhamdulillah. Gitu. Oke, itu begini, ada orang Padangan yang misalnya memandang bahwa manah ini bahaya atau apa. Nanti jangan-jangan nih anak saya radikal nih begitu. Kan orang sekarang kan biasanya dikait-kaitkan tuh begitu. Kalau pandangan Nabil kayak gimana? Menurut saya Om, kan semua punya keamanannya masing-masing nih kan. Punya, pasti dia dilatih buat tidak kenain orang gitu loh. Misalnya ada kan pasti dia ikut klub dulu kan. Iya. Tanpa harus masuk langsung ikut lomba gitu kan. Nggak mungkin kan. Minimal kan harus ada bimbingan dari coach klubnya itu. Oke. Nah, kalau dari Nabil sendiri nih, menurut Nabil membuat senang memanah itu apa? Yang pertama itu kan karena sunnahnya Om ya. Nah, terus yang kedua tuh karena olahraganya. Karena menarik gitu. Dan kejuaraannya juga lumayan banyak. Itu yang buat saya tertarik buat panahan. Oke. Jadi dengan apa ya yang membuat jadi bahagia ikut manah itu, seneng manah itu karena ya olahraga juga begitu, dan juga banyak pengalaman sebenarnya jadinya gitu ya. Oke. Nah, beratnya memanah itu apa? Beratnya itu ketika kita di kondisi kalah sama ada kondisi kecelakaan yang tidak diduga Om, di luar nalar lah istilahnya sekarang. Misalnya seperti busur seringnya putus, atau ero yang ketinggalan di rumah misalnya. Pernah begitu? Pernah Om.
Ketinggalan gimana? Lupa bawa gimana? Kan peraturan di sana minimal 7 euro Om. Nah, yang saya bawa tuh cuma 6 Om, ketinggalan di rumah 1. Jadi otomatis kan kalah. Walaupun beda 1 euro itu menentukan kan. Oke. Menentukan kemenangan kekalahan. Oke. Iya, gitu. Kalau Nabil jarak meter lah dari sasaran. Kemarin saya terakhir ikut panahan di futsal Mataram tuh Om, kan indoor. Itu jaraknya 20 meter. Standar Bu. Ya, standar Bu. Oke. Nyoba gitulah ya. Kan sebenarnya enggak mudah memanah ini kan. Iya Om. Apa yang harus disiapkan kalau bagi ya misal mau awal-awal pemula lah gitu? Yang pertama mental sama fisik Om. Mental fisik. Mental kayak gimana? Mental maksudnya kayak apa ya? Kita panah nih Om. Ntar pasti bukan sih kita kayak suuzon bagaimana, pasti kan orang yang dalam klub itu pasti bilang, ayo tarik lagi. Masa cuma sampai segini tarikannya, nggak sampai full gitu. Kadang mental harus dilatih Om. Mental lomba sama mental latihan. Jadi kayak kita menyesuaikan gitu ya? Menyesuaikan sama yang aturan di klub. Oke. Jadi misalnya kalau ya mungkin ada yang menyemangati mungkin maksudnya gitu ya. Akhirnya kita terbawa gitu ya. Oke. Kalau fisik yang paling berat itu apa? Fisik paling berat tuh narik sebenarnya. Narik panahan. Karena nggak semua orang bisa narik sampai lama gitu Om. Terutama mohon maaf saya juga Om. Karena kan dah gara-gara Covid kan jarang latihan. Jadinya kekuatannya kurang ya sekarang. Oke. Cepat rilis gitu. Oke. Ini kan tangan harus kiri juga harus kuat genggam gitu. Iya, kan. benar Om. Kalau enggak kesana kemari nanti ya kan. Makanya latihannya pakai barbel biasanya di rumah. Jadi kalau selain latihan memanah apa biasanya Nabil latihannya? Futsal Om. Futsal latihannya. Futsal. Untuk fisik lah itu ya. Iya, lari gitu ya. Okay. Nah, kalau untuk latihan kayak kan tangan otot tangan tuh apa? Barbel aja sama restock pull up, gitu. Pull up. Oke ya. Nah, ini buat turnamen di Langko ini ada persiapan khusus tidak? Ada sih Om. Apa? Selama beberapa pekan ini latihan di rumah sama di namanya klub. Klub. Oke. Klubnya apa boleh tahu? Saya Om, bukan termasuk klub sebenarnya, cuma kayak numpang tempat latihan gitu. Namanya RAC. Itu di mana? Itu di Sandik Om. Sandik. Oke. Taman Bawah Langit Sandik. Oke. Nah, kalau target besok di turnamen ini harus menang atau gimana? Insya Allah tak usahain menang ya. Oke. Nah, Nabil, kalau misalnya ada turnamen juga ada buat anak-anak ya kan, ada yang dari jenjang sekolah apa segala macam. Kalau pasti ada orang tua yang melarang anaknya ikut memanah ini, takut nanti takut luka kah atau takut segala macam. Menurut Nabil gimana? Menurut saya Om ya, ini gimana ya, nggak perlu takut gitu ya. Ya sebenarnya wajar sih kan, orang tua kan mempunyai khawatir pada anaknya. Ya sebenarnya kan olahraga ini kok nggak bisa dipaksakan. Cuma kita anjurkan aja, ini anaknya mau apa tidak. Itu juga tergantung orang tuanya juga sih, berkeinginan nggak mengikuti anaknya ke panahan gitu. Tergantung anaknya mau apa enggak juga gitu. Kan anak kan nggak bisa dipaksa Om. Bener. Ini beda nih kayak yang tadi. Kalau Nabil kan orang tuanya yang ngajak gitu ya. Iya. Sampai sekarang masih latihan sama bapak? Alhamdulillah gitu? masih Om. Oh, tetap latihan sama bapaknya gitu ya. Tiap minggu. Tiap minggu. Iya. Wah, luar biasa ya, hebat ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu bersaudara berapa? Saya sendiri Om. Sendiri. Oh. Anak tunggal ya. Jadi apa ya? Ngelihat bapak gitu, jadi luar biasa gitu ya. Jadi disupport penuh gitu ya. Disupport, alhamdulillah. Oke. Jadi ndak barengan nih busuk bapak atau beda-beda? Beda-beda Om. Beda-beda. Iya. Ero beda, busur beda. Beda gitu ya. Oke ya. Nah itu ya. Jadi ini luar biasa ya. Nabil udah sering ikut turnamen juga ya, beberapa penang juga ya, bahkan orang tuanya yang mengajak begitu ya. Oke, ini yang luar biasa. Salam ya buat bapaknya. Siap. Ya, dan
Ini ya pertemuan kita di hari ini di turnamen archery Langko. Terakhir bagi Nabil, apa yang ingin Nabil sampaikan ke teman-teman lah yang belum mengenal dunia archery ini? Oke. Buat saya yang belum mengenal dunia panahan, dicoba ikut aja lah, biar tahu gitu kan panahan. Seru sebenarnya. Seru ya, yang seru. Bikin adrenalin tuh lombanya sebenarnya. Lomba. Gregetannya itu. Misal musuhnya di kuning 9, di X, di X kita di 9, itu kan kalah. Dan itu di situ kita greget Om. Kayak pribadi saya sendiri Om. Oke. Iya. Nabil, saya penasaran cara kita membidik biar bisa tepat itu gimana sih? Saya pernah nyoba itu. Ya bukan ke merah kuning lagi itu keluar Om ya. Iya sana gitu. Kemari gitu. Itu gimana sih caranya kita biar ya sasaran tepat gitu. Oh ya Om, kasih tipsnya Om. Iya. Pertama sejajarkan dulu busur sama bantalan yang mau ditembak. Oh, jadi misalnya busur kita pegangannya gitu ya. Iya, kita sejajarkan dengan bantalan. Kita lihat dulu arrow kita keker pas nggak sama bantalan yang kita tuju. Habis itu tarik bismillah. Habis itu baru kita keker. Mata kanan tutup, pakai mata kiri. Kita lihat ujung arrow anak panah. Oh, ujung yang besinya itu. Besinya itu. Iya, kita lihat kalau udah ada kuning, bismillah lepas. Nah, kadang-kadang kan kita udah coba ngekernya itu udah bener ini. Iya. Kartunya apa itu di tangan kiri ini atau gimana? Bisa juga pengaruh angin Om. Oh, angin juga. Iya, bisa jadi pengaruh angin. Apalagi besok kita juga outdoor ya, outdoor juga ya. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan nanti dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 13 kita akan live semua pertandingan, kita akan live kan, insyaallah kita akan live kan semua. Jadi ini sebagai bentuk kita juga benar-benar mensupport mereka gitu ya kan, mensupport mereka, dan belum pernah ada juga yang benar-benar turnamen itu di live kan gitu ya. Oke, Nabil sukses ya. Semoga apa yang ingin dicapai diraih, semoga sukses selalu amin. Gitu ya. Dan terima kasih sudah hadir di podcast salam sama orang tuanya juga, salam sama teman-teman klubnya juga ya. Oke, terima kasih ya, dan terima kasih Anda sudah bersama kami di World Podcast hari ini dengan tema kita dari tadi turnamen archery Langko 2023. Jadi Anda memastikan tanggal 6 Agustus sampai tanggal 13 Agustus live di Viral Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.